Oke baik, selamat siang teman-teman, kembali lagi di Mabar PI. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait usaha di bidang jamu, yaitu minuman temulawak. Kita tahu ya, salah satu usaha yang lagi berkembang yaitu di bidang jamu di era new normal saat ini. Kenapa? Karena setiap orang pasti ingin menjaga imunitasnya. Ada 10 usaha, salah satunya itu di bidang jamu, yaitu minuman temulawak, yang memang traffic penjualnya lagi meningkat. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung, oke? Oke, semangat pagi teman-teman. Kita sekarang balik lagi nih di Mabar PI. Sekarang kita lagi bersama Ibu Indri. Nah, Ibu Indri ini teman-teman selaku owner pengusaha di bidang jamu, yaitu minuman temulawak. Nah, kita sapa-sapa dulu nih. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang. Apa kabar nih Bu? Baik ya? Alhamdulillah baik. Kita sekarang teman-teman mau nanya nih terkait usaha yang dibangun Ibu Indri itu seperti apa. Pasti menarik banget teman-teman, karena memang traffic penjualan itu lagi naik-naiknya kalau di bidang jamu ataupun minuman temulawak, yaitu ini nih. Nah, ini produknya teman-teman. Kita mau tanya-tanya aja nih Bu terkait usahanya, ceritanya itu seperti apa dari awal bisnis atau ngebangun bisnis minuman ini. Iya. Bu Indri, Ya. kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu. Saya pengen nanya, ini tertarik banget Bu. Untuk saat ini kita tahu ya, minuman jamu. Nah, ini minuman temulawaknya teman-teman, yang memang lagi naik traffic penjualannya. Nah, saya pengen tahu nih Bu, Ibu ini sudah jualan minuman sari rempah ini sudah berapa lama Bu? Alhamdulillah udah 4 tahun. Sudah 4 tahun ya Bu ya. Sudah lumayan lama berarti Bu ya. Bukan pemain baru ya Bu ya. Jadi kan kita tahu ya, sekarang ini lagi era new normal teman-teman. Jadi setiap orang itu pasti ingin meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, untuk menjaga imunitas, salah satu solusinya bisa minum jamu. Nah, ini sari rempah. Ini bagus banget nih teman-teman. Namanya itu sari rempah Sinom. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat sama teman-teman nih. Nah, ini sari rempah Sinom. Waduh, mantap nih Bu nih, sari rempah Sinom. Ini nama siapa yang ngasih Bu? Kalau Sinom itu sendiri sih awalnya dari Jawa ya. Dari saya dapat resep minuman ini dari orang Jawa Timur. Oh, gitu Bu ya. Emang asalnya dari Jawa, karena iya. orang Sunda kan jarang ya yang bikin jamu. Betul. Kalau orang Pas Sunda ada jarang. program CSR dari SBI dulu Halsim ya. Iya, Nah, iya. kita kan terbentuk kelompok Posdaya nih. Nah, di situ kita kan saya kan di bidang ekonomi ya. Nah, Ya. kita tuh harus menonjolkan kita punya di Posdaya kita itu ada apa nih gitu yang bisa dihasilkan di bidang ekonominya. Nah, pas kebetulan orang Jawa, ada tetangga orang Jawa kebetulan anggota kita juga, dia mengajarkan cara membuat Sinom ini. Awalnya bukan sari rempah, awalnya Sinom ya. Iya. Dikasih resep, diajarin. Nah, tapi nggak jalan tuh si yang ngasih resepnya itu. Iya. Mungkin karena kesibukan dia juga kerja. Iya. Ketuanya Bu Titi menganjurkan saya untuk yang bertanggung jawab di bidang ekonomi. Saya diajarin membuat resep ini, tapi awalnya bukan minuman yang langsung diminum ini ya. Awalnya tuh sirup. Oh, awalnya sirup. Awalnya sirup. Iya. Pas gitu saya bingung kalau saya bikin imajinasi lagi, apa sih namanya? Inovasi. Inovasi. Iya. Jadi kalau sirup, kalau orang mau nyobain tuh bingung. Harus ada air lagi, Iya. harus ada alat lagi. Iya. Nah, saya bikinlah yang langsung minum, saya racik lagi. Itunya sih tidak dikurangin ya, apanya Bahan-bahan. bahan-bahannya. Cuman
saya tambahin aja sedikit komposisinya ya. Ya. Nah jadilah seperti ini. Mantep Bu. Alhamdulillah sampai sekarang Masih bertahan ya. Ya. Nah ini kita tertarik langsung aja nih, omsetnya berapa sih nih? Mungkin teman-teman gak sabar nih pengen tahu, soalnya traffic lagi meningkat nih. Berapa Bu sekarang penjualannya, naik berapa persen Bu dari seperti ini? Alhamdulillah sih sebelumnya ada dan sekarang di era new 50% normal? ada. Soalnya kan awalnya saya cuma nerima pesanan aja. Oke. Kadang-kadang dari kalau misalkan di desa ada acara rapat pesan, bahkan dari Kapolsek rutin. Kalau ada acara iya, bazar di kabupaten, Polsek Lapanunggal pasti pesan ke saya. Soalnya Oke, mereka tuh taunya yang produksi Sinom ini saya. Karena di Kelapa Nunggal ini belum ada. Belum ada lagi Bu Jadi, ya. alhamdulillah apalagi semenjak pandemi Covid ini ya. Iya. Semuanya kan orang rata-rata butuh jamu ya. minum. Betul, untuk meningkatkan imunitas ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, salah satu solusinya itu selain kita minum multivitamin yang lain, ini bisa jadi solusi, yaitu minum jamu. Kalau saya sendiri sih minumnya jamu, teman-teman. Saya senang juga minum jamu. Nah, ini Bu, bikinnya itu sulit nggak sih Bu untuk Enggak, buat cuman ini? Ini aja sih. Bahan-bahannya apa nih Bu? Bisa di-share gak Bu sama ya, teman-teman? ini. Mungkin teman-teman pengen bikin gitu ya. Kira-kira bahannya apa aja sih Bu? Yang paling itu kan ini ya gula putih, gula merah. Kadang saya pakainya gula aren ya. Kalau lagi ada temulawak, jeruk nipis, kayu manis, kapulaga, cengkeh. Di ini aja direbus. Itu direbus ya langsung ya? direbus di Oh panci gitu ya. besar. Nanti disaring, udah gampang kok bikin. Oh jadi step by stepnya nih Bu ya. Pertama itu tadi kita bahan-bahannya sudah dikumpulkan langsung direbus. Nah Ya. direbus teman-teman. Setelah direbus disaring ya. Ya. Nah itu sudah jadi tuh prosesnya. Sudah. Oh berarti cuma 3 kali teman-teman. Pertama beli bahan dulu yang pasti. Kedua direbus dan yang ketiga itu langsung ada penyaringan. Nah itu udah jadi teman-teman. Yang Menarik, pasti menarik. kita nggak pakai pengawet dan pemanis ya. Sekarang oh tanpa pengawet ya Bu ya. Wih Alhamdulillah, mantap saya mantap nggak mantap. berani. Iya iya. Makanya dari pas produksi itu disimpan di suhu ruang itu paling lama 3 hari. Kalau di suhu ruang. Iya. Makanya iya, saya iya. langsung masukkan ke kulkas. Nah, sekarang Bu omsetnya, bukan omset. Untuk penjualannya dalam sebulan berapa pieces Bu atau berapa dus yang laris? Kalau sekarang sih alhamdulillah ya udah sebulan itu sampai ada 400-500 botol. Oh. Karena saya kan nyimpen iya, juga iya. di koperasi perusahaan kayak Iya, di iya, PLI, di Federal Izuni, saya rutin. Oh, masukin juga ya. Iya. Oke. Awalnya oke. sih adik saya kan kerja di sana juga ya, iseng-iseng dia bawa Nah, bagi ngasih-ngasih ke temennya gitu. iya. Ternyata banyak permintaan juga. Di itu juga di perusahaan suami saya juga begitu. Awalnya iya, ada iya. event sepedahan, Iya. kebetulan pesen catering ke saya, ke teman-teman sampiran ya. Iya. Nah pas gitu saya bawa ini contoh, bawa 40 biji lah, 40 botol. Nah saya cobain, Pak silahkan. Ternyata mereka pada minat, Bu, coba nyimpen di koperasi. Oh, Alhamdulillah iya, sampai iya. sekarang udah setahun saya nyimpen di Koperasi. Iya. Oh, mantap. tiap Ini minggu. channelnya berarti lumayan sudah agak luas ya, Iya. tapi baru di lingkungan Kelapa Nunggal teman-teman Iya. lokasinya. Nah ini mungkin menarik banget, bisa jadi bisnis juga nih buat teman-teman. Mungkin kalau misalkan yang mau jadi reseller nih Bu, bisa nggak sih kalau misalkan kita mau jadi reseller, bisa nggak? Sebetulnya sih bisa, cuman kendalanya teman-teman saya juga di Bogor banyak ya. Kan kebetulan kita kalau ada pelatihan UMKM misalkan dari dinas pelatihan apa gitu ya. Ya. Suka kita sharing-sharing itu sama teman-teman, Bu, saya mau dong jadi reseller gimana? Sebetulnya bukan yang nggak mau, cuman kan ini kendalanya nggak pakai pengawet Mas. Jadi bingung saya Oke. untuk kirimnya gitu loh. Ya, jadi untuk saat Mas ini, masih kebingungan di pengiriman aja sih. jadi sebetulnya. mungkin untuk saat ini reseller itu belum bisa kerjasama karena memang ada problemnya itu tadi Bu ya, iya. tanpa bahan pengawet teman-teman. Nah ini tapi saya mungkin bisa ngasih saran solusi nih Iya, Bu. iya. Nah ini ketika memang peminatnya reseller berarti udah ada ya peminatnya ya. Nah ini solusinya itu tanpa bahan pengawet bagus banget nih, karena memang
berarti tidak ada efek samping sama sekali kan? Soalnya kan saya juga produksi, anak saya juga produksi ini, mengkonsumsi ini, masa Iya dikasih betul. pengawet. Solusinya itu satu Bu, sederhana. Ketika memang orang yang mau mesen katakanlah itu dibuatnya itu PO, dibuat sistem PO. Jadi ketika memang sudah ada pasti pembelinya, katakanlah kita punya reseller A namanya ya. Terus dari si pembeli ini mesen ke si reseller A ini, sistemnya itu konfirmasi dulu by PO. Jadi nggak ready stock. Ketika sudah pesan ke si reseller ngabarin ke ibu. Nah ketika misalkan ibu sudah buat, jadi mungkin rentan waktunya nggak lama tuh. Iya, Nah jadi itu bisa mereka jadi solusi juga sih. pesan langsung kita bikin. Iya, sistemnya PO, jangan di ready stock, jangan. Itu mungkin bisa jadi solusi. Ini minuman sehat banget nih berarti teman-teman nih, tanpa bahan pengawet. Jangan lupa beli. Aman untuk anak-anak pun aman. Nah, berarti ini aman juga ya. Aman. Untuk usia berapa aja, Bu? Ini Dari sih kayaknya di bawah, di atas 1 tahun juga boleh deh. boleh ya? Iya. Oh, Soalnya sampai banyak. dewasa Keponakan ya. saya malah pada kalau ke rumah pasti mintanya ini. Bagus berarti ya. Waduh. Saya nanti nyicipin deh nih. Iya, Kita beli silakan. teman-teman. Kita cicip-cicip. Nah, kalau untuk kesulitannya nih Bu, sekarang di bisnis ini tuh kesulitannya selama ini apa sih gitu ya? Selain hal tadi, ada nggak? Satu, ini kan namanya cair yang nggak bisa PYRT ya untuk perizinan, khususnya untuk perizinan ya yang Ya. dari awal sampai sekarang yang belum ada solusi. Badan POM ini kan harus diuji. Ya. Kalau uji lab, oke lah, saya masih berani ya. Ya. Karena kita kan alhamdulillah di sumur di lingkungan saya itu bagus airnya. Bagus ya. Cuman kan kalau minuman untuk dipasarkan ke luar kota Ya. mana gitu, sebetulnya kan harus ada, kalau cair itu harus ada badan POM kan, Ya. nggak bisa PYRT. Seperti makanan, kalau Ya. makanan itu gampang PYRT, tapi kalau halal, alhamdulillah ini udah halal. Udah pernah dari MUI Bandung, Ya. udah pernah ke rumah, ini udah ada sertifikatnya, udah halal. Cuman untuk badan POM nih yang susah. Iya. Berat ininya, prosesnya lama, Ya. dan belum tentu apa ya, Di ACC. ya itu kendalanya. Saya juga semua UKM yang memproduksi minuman itu rata-rata pasti di badan POM. Oke. Karena Kendalanya mahal kenapa juga. sih Bu? Kok sulit? Mahal. Yang saya tahu sih satu mahal ya, yang kedua prosesnya. Jadi di tempat produksi itu ada standar-standarnya. Oke. Jadi Itu challenge yang saluran memang air apa. masih diimprove lah ya Iya. di tim ibu gitu ya. Oke. Ini mudah-mudahan doa saya bisa cepat direalisasikan ya, Amin, biar amin, bisa ekspor ke Amin. luar kota gitu ya. Di deliver lah, bukan ekspor, di deliver ke luar kota. Nah ini Bu, kita tahu ya teman-teman ya, Ibu Indri ini sudah kenal lama. Dia itu sebenarnya kakak saya di organisasi Karang Taruna teman-teman. Tapi Ibu Indri ini sebenarnya ibu hebat teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Ibu Indri ini aktif di beberapa organisasi yang dia ikuti, dan memang salah satu anggota IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Betul ya Bu ya? Nah, jadi Ibu Indri juga anggota IWAPI teman-teman, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ini ibu hebat, selain mengurus keluarga, suami, anak gitu ya, dia juga menyempatkan diri di organisasi dan berbisnis. Luar biasa. Tidak mudah untuk seorang ibu berbisnis soalnya teman-teman, tapi dia lakukan, luar biasa. Sudah 4 tahun berjalan Bu ya. Nah ini Bu, tertariknya itu, ini kan ukurannya berapa mili Bu ya? 250, 250 mili. Ini harganya berapa Bu? 5.000. Nah ini teman-teman harganya 5.000 aja teman-teman nih. Terjangkau. Oh, terjangkau banget nih. Nah ini berapa ukuran Bu buatnya Bu? Saya sih 2. 2. Yang satu 370 mili, yang satu lagi ini. Oke. Yang Kadang 370? ada yang kebetulan habis ya, botolnya juga di rumah habis. Kadang-kadang ada permintaan juga untuk yang 370. Oh, oke. Harganya berapa tuh Bu? 15.000. Oh, yang 370 harganya 15.000 teman-teman, masih terjangkau. Ini siap saji, tinggal diminum aja teman-teman. Jadi nggak perlu diolah lagi. Nah ini menarik banget sih Bu. Nah, Lebih segar lagi kalau pakai es batu.
Ya betul. Jadi buat teman-teman misalkan yang minat jadi reseller, mungkin dengan solusi tadi Ibu Indri bisa ngebuka diri nih, siap langsung aja kontak. Nanti boleh saya share gak Bu nomornya? Silakan. Oh nggak apa-apa ya. Nanti mungkin teman-teman kita akan share nomornya teman-teman di bawah ya. Mungkin teman-teman tertarik jadi reseller, silakan hubungi Ibu Indri langsung. Nah ini kalau di era pandemi ini saya akan sharing sedikit aja Bu ya. Di era pandemi ini teman-teman kita tahu ya, tantangan terbesarnya itu ketika scale up omset kita. Seperti apa sih solusinya? Karena kita tahu ya banyak UMKM maupun perusahaan-perusahaan besar itu pengurangan karyawan gitu Bu ya. Terus mungkin bisa jadi bangkrut, tutup. Nah itu kita sangat sedih juga ya melihatnya. Nah ini mungkin saya bisa ngasih saran atau solusi ke teman-teman gitu ya. Kita kemarin habis learn and share Bu secara virtual di Zoom. Kemarin itu saya tertarik banget itu mendengar dari salah satu narasumber pengusaha bakso di Cibinong, teman-teman, di Kabupaten Bogor. Dia itu ketika awal ada pandemi teman-teman, itu terjadi penurunan omset Bu, luar biasa. Memang itu sudah lumayan besar pedagang baksonya di ruko besar gitu. Nah itu dia challenge-nya luar biasa. Dan si pengusahanya itu melakukan inovasi Bu. Nah ini kata kuncinya teman-teman, ketika bisnis kita lagi down, lagi di bawah, kata kunci agar bisa berkembang yaitu innovation, pendekatan yang bagus. Kalau menurut saya itu design thinking. Nah design thinking itu problem solving tools menurut saya. Nah ini balik lagi ke topik, dia itu melakukan inovasi cuman satu Bu. Dia membangun divisi yang namanya CRM, pendekatannya itu. CRM itu singkatan teman-teman. C-nya itu customer, R-nya itu relationship, M-nya itu manajemen. Jadi membuat manajemen hubungan ke customer. Nah, ini jarang dilakukan teman-teman. Ini dan bagus. Nah ini seperti apa sih? Contohnya itu seperti ini teman-teman. Jadi begini Bu, ketika bisnis kita lagi kurang baik gitu ya, ini bisa juga jadi solusi yaitu membuat CRM, Customer Relationship Management. Jadi CRM ini contohnya itu katakan pedagang bakso tadi lagi ada penurunan omset. Nah untuk membalikan omset, dia tuh membuat hubungan ke customernya dengan cara apa? Simple, dia membuat database. Itu langkah pertamanya teman-teman. Jadi membuat database pelanggan. Caranya mudah, ketika setiap pelanggan yang datang ke toko kita atau membeli produk kita, minimal dia menginput data dirinya. Pertama itu nomor handphone, kedua itu tanggal lahir, ketiga itu tempat tinggal. Nah itu penting teman-teman. Nah itu nanti hubungannya buat apa? Ketika kita sudah collect data-data pelanggan gitu ya Bu ya, kita buat aja di Microsoft Excel teman-teman, sederhana. Ada nomor handphonenya, ada tempat tinggalnya, ada tanggal lahirnya. Nah untuk membangun CRM ini, itu tujuannya itu untuk agar menyentuh hati mereka teman-teman. Jadi kita memberikan perhatian, sedikit perhatian. Nah itu gimana? Contohnya itu ketika kita sudah dapat data mereka ya Bu ya, katakanlah si A gitu ya, bulan sekarang ini mereka itu sedang ulang tahun Bu ceritanya. Nah itu kita cuma perlu WhatsApp saja, admin kita suruh WhatsApp mengucapkan selamat ulang tahun. Nah itu beda teman-teman jadi responnya. Jadi si customer kita itu merasa diperhatiin. Ketika memang dia mau kuliner bakso, karena memang kita aware sama mereka itu akan teringat kepada kita dan kemungkinan besar itu akan repeat order seperti itu teman-teman contohnya. Nah ini mungkin mudah-mudahan bisa jadi solusi juga untuk bisnis teman-teman, apapun bisnisnya mungkin bisa meningkatkan juga. Kata kuncinya itu inovasi. Silakan teman-teman bisa adopsi CRM itu sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan masih belum paham, bisa komen di bawah, nanti saya akan respon.
Kalau strategi marketing Ibu ini seperti apa sih, Bu? Strategi pemasarannya? Saya sih awalnya kan cuma dari mulut ke mulut aja ya. Ya. Teman nyobain gitu. Iya, Saya iya. setiap ada acara arisan ibu-ibu terus apa saya pasti bawa produk saya. Wis, luar biasa. Saya dong cobain saya punya Iya, produk iya, nih. iya. Iya. Dari kan ini kan kebetulan tidak bersoda juga ya. Biasanya kan sekarang kan udah jarang ya pada Iya. minuman bersoda. Jadi saya tawarin ini. Nah, ini menarik banget, Bu. Memang kalau bicara the power of mood nih, strategi marketing yang dibangun oleh Bu Indri, emang itu luar biasa menarik. Kenapa menariknya? Karena setiap orang pasti ketika merasa wah ini gue cocok nih gitu ya, Bu ya, mereka itu dengan sendirinya berbicara juga gitu ke temennya. Itu kan power moods-nya itu kan. Nah, ini menarik banget. Ini kalau ada true story-nya itu di daerah Jogja kalau nggak salah, teman-teman, saya pernah dapat cerita itu ada yang namanya mie ayam Mbah Min kalau nggak salah. Nah, ini ceritanya itu Mbah Min ini strategi marketingnya unik, yaitu the power mode itu sama kayak Bu Indri, tapi metodenya dia itu naik angkot, teman-teman, katakanlah dari titik A ke titik B. Di dalam angkot itu dia selalu ngobrol, teman-teman, ngobrol sama yang sebelahnya gitu ya, sebelah tempat duduknya itu. Dia selalu bilang dan mempromosikan mie ayamnya itu. Nah, mie ayamnya itu, bakminya itu dia jual dengan power mode itu. Bilang aja ke sebelahan yang tempat duduknya itu, contoh ya, Bu ya, tahu nggak, Bu, ternyata di lokasi sana ada bakmi ayam yang enak loh, namanya Mbak Min gitu kan. Nah, itu secara tidak langsung menargetkan customer itu agar teringat gitu ketika lewat lokasinya itu, merasa pengen nyicip gitu. Nah, ternyata sampai sekarang luar biasa, Bu, banget rame, dan sampai ngantri panjang itu yang beli. Nah, itu salah satu keunikan the power of mood, teman-teman. Nah, ini luar biasa banget obrolan kita siang hari ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang jadi reseller, silakan ya nanti kontak langsung nih Bu Indri. Nah, Bu, kalau sekarang yang terakhir ya, kalau menurut Ibu nih, sekarang kan kita tahu sendiri ya, pengusaha di Indonesia ini sangat kecil ya, baru 0 berapa persen gitu ya. Kalau boleh, ada nggak sih kata motivasi yang ingin Ibu sampaikan buat teman-teman yang mau belajar berwirausaha? Kata motivasi dari Ibu. Kalau pengalaman saya sih awalnya sabar, fokus. Soalnya yang saya tahu, yang saya rasain kalau usaha apapun, kalau nggak fokus nggak bisa. Saya kan awalnya bukan hanya ini aja ya, apapun saya jualin, kasar yang bisa saya jual. Tapi ternyata saya setelah dapat sering pelatihan gitu ya, intinya sih fokus, Ya. sabar. Soalnya kalau nggak fokus kita jadi kemana-mana. Iya, setuju. Nah, ini Iya nggak? betul, setuju, Bu. Nah, ini saya sangat setuju banget, teman-teman, karena ketika kita bisnis, bener kata Bu Indri, harus sabar, dan memang yang kedua itu yang paling penting, fokus. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung acaranya. Semoga bermanfaat, petik manfaatnya, teman-teman, dan kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.